Halo teman-teman, kembali lagi di channel PW Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips memilih HP bekas dan cara membelinya. Nah, sebelum teman-teman melanjutkan menonton video sederhana ini, jangan lupa tetap dukung PW Tutorial dengan cara subscribe atau share ataupun komen dan like jika memang channel ini benar-benar cukup membantu untuk teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke tips memilih HP bekas dan cara membelinya yang pertama. Yang pertama yang harus teman-teman mulai lakukan adalah tujuan membeli HP bekas itu untuk apa? Ya kan? Pertama, biasanya kalau pelanggan saya nih, ini adalah toko online saya. Ini Instagram sebenarnya hanya untuk tempat untuk mempajang atau memposting barang-barang yang pernah saya jual. PW Store Bogor. Biasanya para customer saya itu kalau membeli HP bekas, pertama memang mereka ingin naik grade ataupun spek HP-nya. Contoh, customer saya memiliki HP Redmi Note 7, kemudian sudah ada yang terbaru sampai Redmi Note 10. Nah, teman-teman saya biasanya itu tunggu nih dari Redmi Note 7, Redmi Note 8 dia tidak beli, Redmi Note 9 juga dia tidak beli, dia sabar ternyata Redmi Note 10 ada. Nah, biasanya dia naik ke Redmi Note 10 sehingga melewati Redmi Note 8 ataupun Redmi Note 9. Jadi langsung ke Redmi Note 10. Lalu biasanya juga mereka tidak beli yang baru tetapi belinya itu yang bekas. Kenapa beli yang bekas? Pertama pasti secara cost, secara harga lebih rendah. Juga kalau kita memang cermat dan teliti saat membeli, kita juga bisa mendapatkan handphone dengan kualitas dan kondisi yang memang masih seperti like a new gitu ya, seperti baru gitu. Entah itu secara body ataupun secara sistem di dalamnya. Oke, yang kedua, setelah kita mengetahui tujuan kita membeli handphone bekas itu untuk apa, yang kedua itu kita harus mengkomparasikan dulu atau membandingkan. Contohnya saya menggunakan handphone Redmi Note 7 nih. Ini saya menggunakan Redmi Note 7 nih teman-teman untuk bikin video ini. Kita bandingkan dulu nih handphone yang kita miliki dengan handphone yang kita beli itu kira-kira perbandingan spesifikasinya atau perbandingan harganya itu jauh beda atau tidak gitu. Nah, biasanya tempat ataupun website atau aplikasi yang saya gunakan untuk membandingkan spesifikasi HP, saya menggunakan website Persus. Nih, cek aja di Google Persus. Nanti keluar nih persus.com. Nih, persus.com. Ya. Sorry. Waduh, ini handphoneku. Wah, nih persus.com. Compare everything. Nah, ini ada di sini tempat mengkomparasikan smartphone. Jadi teman-teman hanya tinggal searching di sini Redmi Note 7. Kemudian Redmi Note 7 komparasikan, contoh yang mau saya beli adalah Redmi Note 10. Nah, ini biasanya udah bisa dikomparasikan di Persus ini dengan data-datanya secara kategoris. Kategorisnya banyak sekali yang bisa dibandingkan. Kemudian dari mulai desain, ini ada Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, ini mana sih? Kok? Nah, Redmi Note 7 kita masukin, kemudian Redmi Note 10. Yang bukan yang Pro, yang biasa gitu ya, baru kita mulai compare. Nah, ini dikomparasikan Redmi Note 10 tuh poinnya 68 poin, 61 poin Redmi Note 7, berarti secara poin perbandingan dia lebih rendah. Lalu ke bawahnya itu lengkap sekali ya teman-teman, yang bisa dibandingkan dari mulai screen size, resolusi, RAM, CPU speed, megapiksel kamera. Nah, itu ya teman-teman untuk website mengkomparasikan atau membandingkan spesifikasi HP. Jadi Persus ini, website ini cukup membantu untuk teman-teman yang akan membeli handphone bekas. Nah, yang kedua, lalu kita tentukan website tempat mencari HP bekasnya, kira-kira nih kita menggunakan website apa. Kebetulan gitu ya, beruntung kalau kita memang ada teman satu kantor, teman kerjaan, keluarga ataupun tetangga yang mau
jual HP yang memang benar-benar kita inginkan. Tetapi kan situasi seperti itu sangat jarang terjadi, ya kan. Nah biasanya berarti kan kita harus beli. Saya sarankan kalau memang teman-teman mau beli lewat online, maka carinya di website OLX nih ya. Ini website OLX ataupun di Facebook Marketplace. Ini Facebook Marketplace. Lalu teman-teman hanya tinggal cari sesuai dengan wilayah teman-teman. Contoh saya tinggal di daerah Cibinong Kabupaten Bogor, searching aja di sini. Cibinong Kabupaten Bogor, kemudian tinggal dicari Redmi Note 10. Maka akan muncul beberapa iklan yang memang ada di wilayah Cibinong dengan kondisi baru ataupun bekas. Nah ini kan contoh, ini daerah Bojonggede masih dekat dengan Cibinong. Tuh 2,2 juta Redmi Note 10 RAM 4, kemudian internal 64 GB. Termasuk juga di Facebook Marketplace, tinggal cari aja Redmi Note 10. Kita enter, kemudian juga sebelum enter perhatikan nih, ini wilayahnya saya di Bogor Kabupaten, ya sudah tinggal cari. Gitu ya teman-teman. Ini adalah dua website yang saya rekomendasikan untuk mencari handphone bekas, yaitu OLX, yang kedua adalah Facebook Marketplace. Kenapa saya rekomendasikan? Karena kedua website ini memungkinkan kita untuk mencari handphone yang sesuai kita harapkan dengan jarak yang paling dekat dengan kita, dan juga pilihan pengiklannya cukup banyak sehingga kita bisa banyak pilihan secara kondisi handphone ataupun harga gitu ya, banyak perbandingannya teman-teman. Nah saran ya untuk teman-teman yang akan membeli di sini di Facebook Marketplace ataupun di OLX, saran saya, dan ini harusnya memang dilakukan, yaitu teman-teman harus ketemu gitu ya, jadi COD. Nah, setelah teman-teman mencari di Facebook Marketplace ataupun di OLX, contoh di OLX, teman-teman langsung aja mulai list nih para penjual. Wah, ini bagus nih 2,2 gitu ya. Saya klik, kemudian mulailah saya baca-baca deskripsinya. Nah, ini baca nih teman-teman. Jika deskripsi handphone dari penjual ini cukup bagus dan sesuai harapan kita, langsunglah chat dengan penjual. Nah, ini saya tidak bisa karena saya belum login. Kemudian chat dengan penjual. Setelah chat dari penjual, teman-teman hanya tinggal langsung minta nomor WhatsAppnya kalau memang nomor WhatsAppnya belum ada ya teman-teman. Nah ini di sini biasanya ada ditampilkan nomor, tapi saya kan belum login jadi belum bisa. Itu ya teman-teman. Langsung kemudian kontak penjual bisa kalau di Facebook itu lewat Messenger Facebooknya. Contoh di sini, wah ini lebih murah nih, 1,950 dengan spek yang sama tuh ya. Harganya sudah net. Kebaca nggak teman-teman? Semoga kebaca. Bentar dulu, ini Redmi Note 7 saya nih. Kalau untuk video lumayan susah nih video ke. Nah, contoh ini di sini berapa tadi yang di OLX 2,2 juta. Kemudian ini di sini di Facebook ada 1,950, berarti kan lebih murah. Nah udahlah tinggal kita lihat, kemudian kirim pesan lewat Facebook Messenger gitu teman-teman. Bandingkan nih deskripsinya kira-kira lebih bagus atau enggak nih. Harga sudah net kan, nego-nego. Kalau di sini kira-kira apakah masih bisa nego atau tidak gitu ya kan. Gitu teman-teman. Lalu langkah selanjutnya yang harus teman-teman mulai tanyakan ke para penjual di Facebook Marketplace ataupun di OLX adalah tanya apakah masih ada barangnya, kemudian kondisi HP-nya apakah sesuai dengan di deskripsi, kemudian juga lalu apakah harga masih bisa nego atau tidak. Kalau di deskripsi masih ada keterangan nego, maka ya nego lah, jangan sampai tidak nego. Kalau memang sudah net, sepengalaman saya biasanya memang penjual kalau udah menuliskan kata net, artinya pas chatting Messenger, kalau memang teman-teman mau berusaha nego, jangan langsung turun. Contoh harga 2,2 juta 1,9 ya kan. Wah itu biasanya penjual tuh jarang respon. Nah saran saya biasanya dengan cara yang lebih halus gini nih. Apakah itu kan udah net banget nih kan di deskripsi, apakah masih bisa nego nih kan, kali aja masih bisa turun. Nah jadi tanya dulu, jangan langsung kasih harga nego kita. Nah ini tips nih, saya sering sekali menemukan saat saya COD-an, kalau di deskripsi dan di keterangan penjual itu HP like a new, artinya HP seperti baru. Nih contoh ya, teman-teman
klik like a new nih. Biasanya banyak sekali orang bikin like a new itu dalam produk nih, like a new, kemudian artinya seperti baru gitu ya. Nah, kalau memang menurut si penjual itu HP-nya seperti baru, benar-benar pastikan nanti setelah COD, pas COD berlangsung ya teman-teman. Karena sepengalaman saya, bagaimana Gan kondisi handphonenya, bodinya, apakah pernah diservis atau tidak. Nah, kadang tuh pas saya ketemu tuh kondisi HP-nya ya nggak bagus-bagus banget gitu ya, sudah banyak baret di bodinya. Nah, itu yang biasanya kalau saya jual tuh cukup susah kalau udah ada baret-baret gitu. Nah, lalu juga saran saya kalau memang teman-teman nggak perlu banget gitu ya, dus handphone ini kan ada dusnya. Kalau memang nggak perlu banget ya nggak apa-apa gitu, nyari handphone yang memang dusnya nggak ada. Dan biasanya kalau dusnya nggak ada, harga handphonenya itu walaupun mulus tapi lebih rendah gitu, karena kelengkapannya tidak lengkap. Tapi saran saya kalau bisa memang cari chargernya yang original, yang memang masih bawaannya. Beruntung kalau memang teman-teman dapat si penjual gitu charger orinya, contoh Redmi Note 10 ternyata nggak pernah dia pakai karena dia punya chargernya yang sebelumnya. Nah, itu beruntung lah, ambil langsung itu biasanya chargerannya bagus. Lalu ini jika kita akan beli dengan COD, beberapa hal yang harus dicek di HP. Yang pertama, kita sebisa mungkin bawa power bank ya teman-teman. Jadi bawa power bank itu untuk apa? Kita untuk ngecek apakah memang handphonenya itu masih bisa dicas atau tidak. Kalau memang tidak ada power bank, teman-teman usahakan tempat COD-nya itu di tempat yang memang ada colokan listriknya, entah itu di kedai kopi, entah itu di warung warteg gitu dan segalanya. Lalu yang kedua, cek audionya, apakah suaranya keluar atau tidak. Biasanya saya langsung buka YouTube untuk cek audionya. Nah, saya pernah teman-teman beli Redmi 4X, saya nggak cek audionya karena saya punya pengalaman sering COD-an gitu ya. Udahlah saya nggak saya cek audionya gitu, bagian audio. Pas saya pulang ternyata audionya tidak keluar teman-teman. Di Redmi itu sering sekali ada logo jack tuh di layar bagian atas, itu ternyata nggak keluar dan sistem audionya memang udah rusak. Wah, itu saya cukup menyesal hanya karena saya tidak cek audio. Nah teman-teman, kalau COD-an saya sarankan wajib mengecek audio handphonenya, ya kan. Buka aja kalau memang tidak ada musik. Biasanya tuh si mamang-mamang yang jual tuh kadang udah direset semua jadi tidak ada musik. Buka aja YouTube, ya kan, ada audio di situ di videonya. Yang ketiga, cek tentang ponselnya, apakah RAM-nya itu sesuai dengan di deskripsi iklan, ya kan. Kalau memang jangan-jangan dia ngejual di iklan itu RAM-nya 6, tiba-tiba pas kita cek itu hanya 4 RAM-nya gitu, 4 GB. Dan juga cek ROM-nya atau memori internalnya sesuai dengan iklan atau tidak. Lalu selanjutnya cek SIM card-nya. Jadi SIM card-nya itu masih terbaca atau tidak. Teman-teman cek ya kondisi SIM card-nya gitu ya, terbaca atau tidak. Biasanya si mamang-mamang yang handphonenya memang adalah handphone yang dia gunakan sendiri, itu biasanya SIM card-nya tuh masih masuk tuh. Jadi cek aja itu ada atau tidak, sinyalnya keluar atau tidak. Lalu tanya sudah berapa bulan menggunakan HP-nya. Jadi kalau memang si penjualnya kadang bohong itu, contoh saya baru 2 bulan kan, ternyata kondisi HP-nya itu udah banyak baretnya, banyak debu-debu di sela-sela audio atasnya itu, ya itu pasti udah lama ya teman-teman. Cek di bagian jacknya ternyata udah banyak debu, kemudian di bagian casannya juga debu udah banyak. Nah itu biasanya udah lama. Dan itu biasanya berbohong tuh si penjual. Nah teman-teman, kenapa penting sekali mengecek sudah berapa lama dia membeli handphone ini dari kondisi baru atau bekas? Karena kita supaya tahu, oh ternyata penggunanya sudah berapa lama nih. Kalau memang baru 1 bulan, 2 bulan ya berarti kan harusnya masih bagus itu. Kalau memang tidak jatuh ataupun tidak terjadi kecelakaan di handphonenya. Selanjutnya teman-teman, kalau kalian tidak bisa COD untuk bertemu dengan si penjual, mungkin karena kalian ternyata di Kabupaten Bogor nih harga Redmi Note 7 untuk RAM 4 GB ini masih di angka 2 juta. Ternyata teman-teman dapat di wilayah Bandung Selatan gitu ya. Ternyata di Bandung itu harganya sudah 1,6 juta, kan lumayan 400.000 kan berkurang. Nah teman-teman, seperti yang sudah tadi saya sarankan, cek semua audio, SIM card, kemudian apalagi tadi tentang ponselnya, RAM dan memori internal dan sebagainya.
Lalu teman-teman minta divideokan yang tadi itu oleh si penjual. Tolong dong videoin, kirim ke WhatsApp. Nah, jika memang semuanya sudah sesuai dengan harapan teman-teman, saran saya, ini bukan cuma saran tapi wajib sekali teman-teman jangan melakukan transfer langsung ke rekening si penjual. Jangan pernah. Nah, kalau memang sudah oke, bilang ke si penjual, tolong dong diupload di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak gitu. Saya akan beli lewat Rekber, lewat e-commerce. Nah, jadi kalau contoh, oke, saya punya akun Shopee. Biasanya teman-teman kalau si penjual memang benar-benar mau menjual handphonenya, dia akan langsung menjualnya itu langsung dia upload di Shopee atau Tokopedia. Contoh nih, dia akan upload langsung di Tokopedia, lalu dia akan kirimkan link handphone, produk handphone yang dia jual. Udah tinggal kita check out, kita beli, masukin ke keranjang. Ya udah, minimal uang kita aman. Jadi kalau si penjual ternyata menipu, lalu dia mengirimkan bukan handphone yang kita pesan atau barang lain, ternyata kita buka, minimal uang kita kan masih ada di Rekber e-commerce, jadi belum masuk ke rekening si penjual. Saran saya jangan pernah transfer langsung ya, kalau memang teman-teman tidak bisa COD. Selanjutnya, jika tidak bisa COD dan akan Rekber, itu tadi sudah saya sampaikan. Nah, kira-kira yaitu ya teman-teman beberapa tips memilih HP bekas dan cara membelinya. Semoga tips dan langkah-langkah sederhana tadi bisa membantu teman-teman yang ingin membeli handphone bekas impiannya. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini, karena channel ini memang cukup sederhana gitu. Saya bikin videonya aja one take one shoot. Ya gak apa-apa, yang penting kan berguna. Jika memang berguna buat teman-teman, tolong di subscribe, tolong like, tolong share, dan kalau bisa komen. Dan jangan lupa juga follow Instagram PW Store Bogor. Terima kasih ya teman-teman, sampai bertemu lagi di channel PW Tutorial selanjutnya. Assalamualaikum.